Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, calon pendeta Joki Manalu, melayani di Gereja HKBP Aritonang, Resort Muara, Distrik 16, Umbang Binsarang. Izinkan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk menyiarkan, memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaiju Channel. Saya juga memohon dukungan dari Bapak Ibu agar channel ini boleh berkembang lebih baik untuk kedepannya dalam menyiarkan, memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, boleh mendukung channel ini yaitu dengan mengklik subscribe, lalu mengklik share, membagikan video ini kepada orang-orang yang kita kasihi, dan mengklik like, tanda Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih mendukung video penyebaran firman Tuhan melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaiju. Sekarang kita telah masuk ke minggu yang kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menyapa kita Bapak Ibu di minggu kedua setelah Trinitatis diambil dari kitab Imamat pasal 25, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika kita merasakan lelah, letih, atau capek ketika melakukan suatu pekerjaan? Ya, pastilah kita mengambil waktu untuk beristirahat.
beristirahat, di sanalah kita mengembalikan tenaga kita, di sanalah kita mengembalikan kembali semangat kita untuk bekerja, melakukan pekerjaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, maka kita bisa melihat ke dalam nats di minggu kedua setelah Trinitatis saat ini, bahwa Allah sendiri telah menetapkan harus ada peristirahatan bagi tanah, yaitu pada tahun yang ke-7 menjadi tahun Sabat. Setelah 6 tahun tanah dikelola oleh bangsa Israel dan memetik hasil, baik itu dari tanah yang dikelola maupun kebun anggur, tahun ke-7 harus menjadi tahun peristirahatan bagi seluruh tanah yang ada di Israel. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan istirahat. Pasti seluruh manusia membutuhkan istirahat. Namun apa yang mau kita lihat Bapak Ibu melalui khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis ini, di mana Allah telah menetapkan bahwa tanah membutuhkan atau tanah haruslah mendapatkan peristirahatan, agar di masa peristirahatan tanah itu boleh kembali menjadi lebih baik, sehingga dapat digunakan untuk tahun berikutnya. Namun bisa kita bayangkan, apabila penggunaan tanah tanpa peristirahatan, tentu kualitas tanahnya pun menjadi tidak baik. Manusia juga demikian. Ketika bekerja tanpa istirahat, pastilah di ujungnya pekerjaan itu mendapatkan hasil yang tidak baik. Atau mungkin para buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang mendapatkan aturan yang ketat sehingga sulit mendapatkan istirahat, tentulah ini juga menjadi masalah yang membuat terganggunya fisik dari orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu? Yang pertama, terkait di khotbah minggu lalu, menjauhi ketamakan. Tidak sedikit pada saat ini orang-orang yang memiliki kerakusan ketamakan sehingga memaksa tanah untuk dikerjakan, mengeksploitasi hasil alam secara berlebihan, mengeksploitasi manusia. Dalam hal ini para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Bapak Ibu yang terkasih, tanah aja butuh istirahat, apalagi kita. Allah saja telah menetapkan peristirahatan bagi tanah, tentulah Allah juga telah menetapkan peristirahatan bagi manusia. Tentulah kita tahu titah keempat, 6 hari Allah berkarya menciptakan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7 Allah beristirahat. Disinilah Allah ingin memberikan suatu tugas bagi kita juga, dengan beristirahat dari pekerjaan kita atau beristirahat dengan dari mengelola tanah. Bagian dari pesan Allah agar manusia sebagai ciptaan yang tertinggi mampu untuk merawat seluruh ciptaan Tuhan. Dengan membiarkan tanah beristirahat, maka kita telah melaksanakan perintah Tuhan untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita masuk kepada peristirahatan. 6 hari kita bekerja, lalu pada hari yang ke-7 Allah menetapkan sebagai hari peristirahatan atau Sabat. 6 hari kita bekerja Senin sampai Sabtu, hari Minggu menjadi hari peristirahatan. Saya mau mengajak kita untuk merenung dalam hal ini. Ketika kita setelah 6 hari bekerja, pada hari Minggu, apa yang kita lakukan? Seperti apa pola istirahat yang kita lakukan di dalam diri kita masing-masing? Ini yang menarik. Allah telah menetapkan hari ke-7 sebagai hari peristirahatan. Namun bisa saja masih ada orang-orang yang bekerja pada hari Minggu. Apakah mungkin bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang ada di pedesaan
Adong rupi hamu nama ngula di hari Minggu. Masih adakah Bapak Ibu yang terkasih pergi ke sawah pada hari Minggu? Ini harus menjadi perenungan yang serius bagi kita. Tadi saya katakan tanah aja butuh istirahat, apalagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, pada hari peristirahatan hari ke-7 yang telah diberikan Allah, apa yang kita lakukan? Dalam hal ini saya mau mengatakan, ketika Allah telah memberikan hari peristirahatan bagi kita, bagaimana kita harus memakai waktu itu dengan baik. Bagaimana kita harus memakai hari peristirahatan itu dengan sebaik-baiknya. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk benar-benar memakai waktu yang telah Tuhan berikan, waktu peristirahatan itu dengan baik. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu, di mana Tuhan telah memberikan kita waktu untuk beristirahat, marilah kita pakai dengan baik. Yang pertama, saya mau mengajak kita Bapak Ibu agar kita memakai waktu peristirahatan yang telah Tuhan berikan itu pada hari Minggu. Mari bersekutu dengan Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki waktu untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang telah memberkati, menyertai kita selama 6 hari kita bekerja. Pada hari peristirahatan atau hari ke-7, hari Minggu, tentulah kita punya banyak waktu untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di sana kita bisa merasakan Tuhan sungguh baik, memberkati kita, melindungi kita selama 6 hari. Tentulah pada hari peristirahatan, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah, mengucap syukur kepada-Nya. Namun realitasnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sedikit pada hari Minggu orang-orang percaya tidak datang bersekutu kepada Tuhan. Bahkan saya berani mengatakan, tidak sedikit kaum Bapak pada hari Minggu berkumpul di Lapo. Salah berkumpul di Lapo? Tidak salah berkumpul di Lapo apabila kita telah datang terlebih dahulu bersekutu kepada Tuhan. Cukup indah bukan? Ketika kita pada hari Minggu setelah bersekutu dengan Tuhan di rumah ibadah, lalu sore hari kita bersekutu dengan rekan-rekan atau orang-orang di sekitar kita. Ini juga merupakan bagian bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan baik, memanfaatkan waktu peristirahatan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan waktu peristirahatan yang telah Tuhan berikan, di sini juga kita diajak untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah telah menetapkan bahwa hari ke-7 menjadi hari yang dikuduskan. Bagaimana respon kita terhadap titah keempat? Selain tadi Allah memerintahkan kita untuk memelihara seluruh ciptaannya dengan mengistirahatkan tanah yang kita kelola, mungkin ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang bekerja sebagai petani atau di perkebunan. Namun bagaimana bagi kita Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang bekerja di perkantoran atau di perusahaan, bagaimana kita memahami waktu peristirahatan yang Tuhan berikan ini sebagai waktu mengevaluasi hidup dan diri kita? Bagaimana waktu yang Tuhan berikan ini menjadi waktu mengevaluasi setiap pekerjaan kita? Bagaimana waktu peristirahatan yang Tuhan berikan mengevaluasi persekutuan kita dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, cukup dalam pesan Tuhan melalui nats ini kepada kita, agar sebagai ciptaan yang paling mulia
kita harus mampu memelihara ciptaan Tuhan. Karena hidup kita ini, diri kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus mampu memelihara hidup kita terlebih dahulu. Kita tidak akan pernah mampu memelihara ciptaan Tuhan yang lain sebelum kita mampu memelihara hidup kita sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan telah memberikan hari peristirahatan, mari kita pergunakan dengan baik. Jangan kita sia-siakan. Ketika waktu peristirahatan telah Tuhan berikan, mari kita benar-benar mendekat kepada Tuhan. Mari kita benar-benar untuk merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Jangan paksa hidup kita melakukan pekerjaan lebih dari kapasitas kemampuan kita. Jangan paksa hidup kita, diri kita melakukan suatu pekerjaan melebihi batas kemampuan diri kita. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Inilah pesan indah dari firman Tuhan bagi kita. Bagaimana pentingnya memelihara hidup kita. Bagaimana pentingnya memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, terkait khotbah kita minggu yang lalu, maka mari jauhi ketamakan. Orang yang selalu bekerja hanya untuk meraih suatu keuntungan, sama saja itu orang yang tamak, orang yang rakus, yang lupa untuk bersyukur. Sekali lagi saya katakan, lebih baik menjaga daripada mengobati. Syukurilah setiap pemberian Tuhan. Syukurilah setiap anugerah yang telah kita terima. Mari kita gunakan waktu di dalam hidup kita ini sebaik-baiknya. Ketika istirahat, istirahatlah. Ketika kita bekerja, bekerjalah. Agar semua berjalan dengan dinamika hidup, dinamika pekerjaan yang sesuai dengan porsi dari kemampuan diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama memelihara seluruh ciptaan Tuhan, terlebih dahulu memelihara hidup kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani setiap aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.